Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bergantian. Maksudnya pekan kemarin kita mempelajari tentang fikih keluarga, juga penyakit-penyakit hati, dan mungkin kita akan selang dengan mengkaji kitab ini, yaitu yang ditulis oleh Dr. Najla. Jadi beliau salah satu syaikhah gitu, salah satu syaikhah yang menulis kitab ini dengan judul Kuni Zaujatan Najihatan. Jadilah engkau wahai ibu sebagai istri yang berhasil gitu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita hanya membahas kitab ini saja, dan tentu mungkin tidak seutuhnya langsung gitu, karena kitabnya memang lumayan tebal, sehingga kita mungkin ngambil satu bab insya Allah ta'ala. Sebelum akhirnya kita membahas kitab ini, seperti biasa di muqaddimah, bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa di zaman beliau tidak ada ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam yang sudah lebih banyak berkurangnya selain dari sifat insaf. Maksudnya apa? Sifat insaf itu adalah sifat yang sudah banyak berkurangnya di zaman Imam Malik. Itu kan nilai-nilai Islam, sifat insaf itu, daripada nilai-nilai lainnya. Sedangkan sifat insaf itu adalah yang menjadi indikator atau sebab terbesar hadirnya kemenangan pada umat ini. Sifat insaf itu adil. Sifat insaf itu dia bisa berbuat adil. Bahkan keadilannya itu ketika ia mencintai seseorang, maka cintanya dia itu kepadanya tidak menghalangi dirinya untuk berkata hak pada orang yang ia cintai. Begitu juga saat ia benci dengan seseorang, maka kebenciannya itu tidak akan menghalangi dirinya untuk berbuat adil kepada orang yang ia benci. Itu insaf. Saat ia senang dengan orang lain, maka kesenangan dia kepada orang lain itu tidak akan menghalanginya untuk menegakkan yang hak, mengucapkan yang benar sekalipun kepada orang yang paling ia cintainya. Begitu juga saat ia memiliki orang yang tidak ia cintainya atau musuh dia mungkin gitu, maka tidak menghalanginya untuk tetap berlaku adil kepada orang yang ia benci. Itu insaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa pemerintahan yang adil, pemerintahan yang insaf, memiliki nilai insaf, nilai keadilan itu akan Allah menangkan walaupun mereka adalah kafir, pemerintahan yang kafir. Pemerintahan yang adil gitu ya, dan insaf, Allah akan menangkan ia, Allah akan tolong ia, sekalipun mereka itu adalah kafir. Dan pemerintahan yang zalim terhadap hak-hak orang lain, maka Allah tidak akan menolongnya. Allah akan membiarkannya sekalipun mereka adalah pemerintahan yang beriman. Jadi, kalau kita ingin melihat sudahkah kaum muslimin hari ini mulai dekat dengan kemenangannya, maka lihatlah sifat insaf itu pada umat kita ini. Sifat adil itu pada umat kita ini. Gitu. Karena itu menjadi indikator, salah satu indikator terbesar yang membuat umat Islam ini bisa kembali mengambil kejayaan, bisa kembali merebut peradaban Islamnya gitu. Sifat insaf, sifat adil. Kalau adil itu dia kepada siapapun, hukum itu sama kepada siapapun. Pada yang atas maupun yang bawah, hukum itu sama. Baik yang sedang menjadi pemimpin atau yang dipimpin, namanya hukum itu sama mereka semua. Pemimpin dapat hukum yang sama, seperti yang dipimpin mendapatkan hukum yang sama. Itu adil. Nah, tema inilah yang
perlu kita hadirkan, perlu kita terus sampaikan, khususnya kepada generasi kita. Saya contoh kisahnya sebelumnya kita belajar dari Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman, Bu, dengan Ratu Saba. Siapa nama Ratu Saba itu? Sayyidah Zulaikha. Bukan Zulaikha. Balqis, Ratu Balqis. Ratu Balqis. Saat Nabi Sulaiman alaihi salam ingin melakukan perjalanan, itu biasa beliau meminta burung hudhud untuk melihat jarak ini. Jalan mana yang harus mereka tempuh, yang mudah, kemudian tidak sulit, dan ada mata air. Tapi saat itu burung hudhud tidak hadir. Kemudian Nabi Sulaiman pun marah. Kemudian singkat cerita, Hudhud berkata, jangan dulu marah wahai Sulaiman. Karena sungguhnya aku datang kepadamu dengan berita yang sangat besar sekali. Berita apa itu? Aku mendapati satu kaum, ternyata itu kaum di negeri Yaman. Satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Kemudian mereka menyembah matahari. Jadi, sudah sejak zaman Nabi Sulaiman, perkara wanita yang memimpin negeri, wilayah, atau rumah, itu suatu yang diingkari. Faidah pertama yang bisa kita petik dari ucapan Hudhud, ya Sulaiman, jangan dulu engkau marah. Sungguhnya aku membawakan kepadamu satu berita yang mengejutkan ini, berita ini. Apa itu? Ada satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Kemudian berita herannya lagi yang kedua apa? Mereka semua tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman berkata, Hudhud, lihat di sini Nabi Sulaiman alaihissalam tidak serta-merta mengiyakan berita yang disampaikan oleh Hudhud, padahal Hudhud itu adalah orang terdekatnya Nabi Sulaiman. Tim pertamanya Nabi Sulaiman, orang kabinet Nabi Sulaiman. Tapi beliau tetap ingin melakukan cross-check, tabayun, tasabut bahasa Islamnya. Siapapun yang berkata demikian tentang orang lain, Nabi Sulaiman mengajari kita harus tabayun. Sekalipun yang membicara itu adalah orang terdekat kita. Hudhud, ring satunya Nabi Sulaiman. Gitu. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Izhab bi kitabi." Dalam Al-Quran, pergilah wahai Hudhud padanya dengan suratku ini. Kasih ke mereka. Kemudian kita akan lihat apa responnya. Kalau engkau benar, engkau akan selamat. Tapi jika engkau tidak, kata Nabi Sulaiman, "La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adzbahannahu." Aku akan siksa engkau dengan siksaan yang sangat pedih, atau aku akan sembelih engkau. Pertama, Bu, karakter keadilan itu adalah ternyata saat menerima berita, ia tidak langsung serta-merta menelannya begitu saja. Ini kalau kita ingin melihat pemerintahan yang adil atau tidak, pemimpin yang adil atau tidak, dilihat saat ia mendengar berita, apakah ia langsung menelannya begitu saja, atau justru memberikan hukuman kepada orang yang sedang ia bicara itu. Seperti Nabi Sulaiman lakukan. Singkat cerita, saat Hudhud datang dengan kitab ini pada Ratu Balqis, kemudian Ratu Balqis membacakannya kepada kaumnya, kemudian Balqis berkata, Innal muluka, yang kemudian Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Lihat, kita ingin belajar insaf dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Karim ini. Ratu Balqis saat membaca pesan dari Nabi Sulaiman yang meminta agar ia tunduk kepada ajaran Islam, kemudian masuk Islam dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ratu Balqis langsung berpidato di depan kaumnya. Beliau berkata, sesungguhnya wahai kaum, raja-raja itu kalau masuk ke dalam satu negeri, afsaduha, mereka biasa senantiasa merusak negeri itu. Kalau raja-raja nih mulai masuk satu wilayah, satu negeri, pasti mereka akan merusaknya. Dan pasti mereka akan membuat orang mulianya
menjadi hina, akan dihinakan oleh mereka orang-orang mulia di negeri itu. Kata Ratu Balkis begitu. Tapi lihat ayat setelahnya Allah berfirman, wa kadzalika yaf'alun. Apa maksudnya? Arti ayat itu adalah ya, begitulah yang biasa dilakukan oleh para raja-raja, tapi tidak dengan Sulaiman. Para ulama mengatakan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapan Ratu Balkis yang padahal Ratu Balkis tidak menyembah Allah. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ratu Balkis tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata bahwa Tuhannya adalah matahari, sehingga yang disembah oleh Ratu Balkis dan kaumnya adalah matahari. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala misalnya, Allah sedang diingkari gitu. Allah sedang diingkari oleh Ratu Balkis. Allah sedang dibuat, Ratu Balkis sedang melakukan sekutu, syirikan. Mestinya dia menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakannya, tapi Ratu Balkis tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari, mengingkari semuanya. Tapi sekalipun demikian, saat Allah mendapati ucapan Ratu Balkis benar, seorang musyrikah benar, Allah membenarkan ucapan itu. Jadi artinya insaf itu, adil itu, yang tidaklah seorang memiliki sifat insaf, pasti Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenangkannya di semua momen apapun. Di setiap masalahnya Allah akan memenangnya, Allah akan menolongnya. Ketika seorang itu memiliki sifat insaf. Gitu. Itulah tentang insaf. Bencinya kita kepada orang tidak membuat kita ini tidak berlaku adil kepadanya. Itu sifat insaf. Misalnya lagi contoh salah satu sifat insaf berikutnya adalah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, beliau memiliki kebiasaan berjalan ke negerinya, kota Nabi, untuk melihat bagaimana pasar, bagaimana para pedagang transaksinya kah, halal atau seperti apa, barang yang mereka jual seperti apa, sudah sesuaikah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau belum. Saat Umar sedang berjalan dengan para sahabat, kemudian Umar melihat ada seorang kakek tua yang sedang meminta-minta, pengemis. Kemudian Umar berkata kepada para sahabatnya, siapakah kakek-kakek itu yang mengemis-ngemis? Kemudian akhirnya para sahabat menyampari ke kakek itu dan bertanya, kemudian datang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, dia adalah seorang Yahudi, kakek tua Yahudi. Tapi lagi-lagi ini tidak berkaitan dengan apa yang terjadi hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, segera menolong saudara-saudara kita di bumi Palestina dan menolong para mujahidin dan segera menghentikan segala ujian yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima orang-orang yang syahid di sana dan merahmati mereka semua, Allahumma amin. Dan melaknat segala perbuatan yang dilakukan oleh para penjajah. Allahumma. Nah, saat Umar mengetahui bahwasanya dia adalah orang Yahudi, kakek tua Yahudi, Umar segera memanggilnya dan mengundangnya ke rumah Umar bin Khattab. Kemudian saat sudah sampai di rumah Umar bin Khattab, dihidangkanlah makanan kepadanya, minuman kepadanya oleh Umar. Kemudian diberikan pakaian. Perbuatan Umar itu membuat sang Yahudi, kakek tua Yahudi itu merasa heran. Kemudian akhirnya berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, Umar, kenapa engkau melakukan ini semua kepadaku? Kalau kita lihat, apakah Umar tidak tahu apa yang dulu pernah dilakukan oleh bangsa Yahudi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pada kaum Muslim, kepada Islam? Hadirnya perang Yahudi Bani Qainuqa, gitu, di mana muslimah, seorang muslimah diganggu di pasar Yahudi Bani Qainuqa, sampai bajunya diikat. Saat wanita muslimah itu bangun berdiri, kemudian ternyata robeklah pakaiannya dan tersingkaplah auratnya. Kemudian saat ditolong oleh seorang muslim itu tiba-tiba dibunuh oleh orang Yahudi di pasar Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa.
Setelah saat itu Rasul mengepung Yahudi Bani Qainuqa sampai belasan hari. Kemudian setelahnya ada perang Yahudi Bani Nadir, di mana saat itu sudah terjalin kesepakatan antara kaum muslimin dengan Yahudi di kota Nabi untuk saling membantu kepada musuhnya yang zalim kepada mereka, pada muslimin ataupun Yahudi di kota Nabi. Kesepakatannya seperti itu. Dan siapa saja yang meminta pertolongan tentang tema diat, diat itu ketika ada orang yang dibunuh oleh kabilah, maka harus diganti 100 ekor unta. Sudah sepakat untuk saling membantu hal itu. Tapi saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menagih janji itu, orang Yahudi, perang Yahudi Bani Nadir, mereka menyambut kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kami akan bantu, kami akan bantu, kami akan bantu. Saat sedang menunggu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul duduk di bawah satu rumah, tiba-tiba di belakang orang Yahudi yang tadinya bilang akan membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membayar diat ganti satu nyawa itu, tiba-tiba mereka di dalam membuat makar. Bukankah ini kesempatan kita untuk membunuh Muhammad, kata mereka. Ini waktu kita untuk membunuh dia. Jika kita berhasil, maka kita akan istirahat dari semua yang terjadi ini. Tapi ada di antara mereka yang mengingatkan bahwa jangan kalian lakukan itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan wahyunya. Kemudian beliau akan tahu apa yang kita lakukan dan seterusnya. Tapi tetap saja, orang Yahudi itu mengabaikan nasihat orang bijak di antara mereka. Kemudian akhirnya sepakat untuk melemparkan alat gilingan yang biasa mereka gunakan untuk menggiling sesuatu. Mereka ingin lemparkan itu dari atas rumah tempat Rasul sedang beristirahat. Saat mereka sudah sedang membuat makar seperti itu, dan ada orang yang sudah mulai mengangkut gilingan itu, Allah utus malaikat Jibril untuk memberitahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengkhianatan ini. Tiba-tiba Rasul langsung pulang, Bu. Langsung pulang ke Masjid Nabawi, meninggalkan para sahabatnya yang sedang bersama dengan beliau saat itu. Tanpa basa-basi Rasul pulang. Singkat cerita, terjadilah pengepungan kepada Yahudi Bani Nadir. Kemudian setelahnya Yahudi Bani Quraidah yang mengumpulkan 10.000 pasukan musyrikin untuk menghabisi Islam sampai ke akar-akar di kota Nabi. Perang Khandaq. Itu kan terjadi. Sampai akhirnya, apakah Umar bin Khattab lupa gitu maksudnya? Dengan peristiwa-peristiwa ini. Kemudian saat melihat kakek tua Yahudi mengemis-ngemis di tengah jalan kota Nabi, justru beliau malah memanggilnya, kemudian membawa ke rumah. Kemudian memberikan makanan, berikan minuman, dan berikan pakaian. Saat kakek tua itu bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, kenapa engkau melakukan ini kepadaku? Umar bin Khattab berkata, saat kalian masih muda dan memiliki pekerjaan, kami ambil jizyah dari kalian. Maka apakah saat kalian sudah tua dan tidak memiliki pekerjaan, justru kalian sekarang susah, lantas kami membiarkan kalian begitu saja dalam kesusahan kalian? Kata Umar bin Khattab, sungguh itu bukan insaf. Sungguh itu bukan keadilan bagi kami. Kata Umar bin Khattab, apakah saat kalian masih muda, kami tuntut kalian untuk membayar jizyah kepada kami. Kemudian saat kalian sudah tua, renta, kemudian tidak memiliki pekerjaan dan susah dan sulit, kemudian kami abaikan begitu saja? Tidak. Itulah bagaimana Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita ini keadilan dan seterusnya. Di mana umat-umat selain umat Islam yang memiliki nilai-nilai seperti ini. Islam. Kaum muslimin selalu menjadi korban umat yang ekstrim, umat yang terus. Padahal kalau kita kembali pada sejarah umat kita, atau mungkin karena kitanya tidak mempelajari hal itu, sehingga hal ini semua terjadi di zaman kita. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang tema keadilan, tema insaf. Ada seorang gubernur kaum muslimin yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Sebagian besar penulis sejarah
Mereka mengatakan bahwa Hajjaj ini adalah salah satu potret pemimpin kaum muslimin yang kejam. Kejam. Karena ternyata memang faktanya, Bu, banyak sahabat yang wafat di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Seperti misalnya Sa'id ibnu Zubair, atau Abdullah ibnu Zubair. Saat peperangan terjadi antara pasukan Hajjaj dengan pasukan Makkah yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Zubair saat itu. Dan akhirnya beliau wafat di tangan Hajjaj dan seterusnya. Tapi Bu, Hajjaj itu masih ditulis oleh umat Islam sebagai salah satu sosok pemimpin yang memiliki akhlak mulia juga. Sebagian sejarahnya ditulis dengan tinta emas oleh umat Islam. Sebagiannya itu. Apa memang yang masih membuat Hajjaj itu disebut-sebut kebaikannya di peradaban Islam? Kalau berbicara tentang setiap manusia tidak ada yang sempurna kan gitu. Setiap kita ini pasti ada kesalahan, kekurangan, dan mungkin itu bisa lebih banyak daripada kebaikannya dan tidak ada yang sempurna. Ternyata Bu, Hajjaj itu adalah salah satu sosok pemimpin yang bisa menahan dirinya, menurunkan egonya kalau sudah dihadapkan dengan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kejamnya Hajjaj, dia adalah orang yang waqaf, orang yang senantiasa berhenti saat mendapati Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisihi perbuatannya. Itu Hajjaj. Sekejam Hajjaj, dia selalu tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika itu dibacakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Apa yang terjadi, Bu? Suatu hari Hajjaj bin Yusuf itu memanggil Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Khattab radhiyallahu taala. Jadi Salim ini adalah cucunya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Dan Salim adalah anaknya Abdullah bin Umar. Suatu hari Salim itu dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf untuk menghadap Hajjaj bin Yusuf di tempatnya, di balai kotanya mungkin bahasa kita hari ini. Akhirnya Salim pun datang. Dan Salim datang dengan ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar itu. Saat Salim mulai masuk dengan ayahnya menghadap kepada Hajjaj, mereka berdua dikejutkan dengan satu pemandangan yang sangat tidak biasa bagi mereka. Pemandangan apa itu? Di sebelah Hajjaj terdapat satu orang dalam keadaan tangannya terikat, kakinya terikat, dan kepalanya ditutup. Kebayang nggak, Bu? Seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Umar dipanggil oleh salah satu pemimpin kaum muslimin di zaman itu, yaitu Hajjaj. Saat ia masuk melihat ada keadaan orang yang sedang diikat tangannya, kakinya, kemudian kepalanya ditutup. Dan mereka tahu bagaimana kejamnya Hajjaj saat itu. Kemudian Hajjaj berkata begini kepada Salim. Ya Salim, apakah engkau tahu kenapa aku memanggilmu ke tempat ini? Salim berkata, Hajjaj, tidak tahu. Tujuan kau memanggilku ke sini itu apa, saya tidak tahu. Kata Hajjaj, aku mengundangmu ke sini agar engkaulah yang mengeksekusi orang ini. Subhanallah. Saat itu, Bu, ayahnya Salim, itu Abdullah bin Umar, mendengar Hajjaj meminta kepada anaknya untuk yang mengeksekusi orang ini, bagaimana perasaan Abdullah bin Umar saat itu? Dan apa sikap Abdullah bin Umar saat itu? Ternyata Abdullah bin Umar pun diam, tidak bisa berkata apa-apa. Sekelas sahabat Rasulullah SAW melihat peristiwa seperti itu, tidak bisa berkata apa-apa. Abdullah bin Umar. Saking taunya mereka tentang Hajjaj. Salim pun saat diminta untuk yang mengeksekusi orang ini, dia pun teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh satu orang beriman, maka dengan sengaja, maka ia akan kekal di neraka jahanam selamanya. Kekal. Makanya para ulama berbeda pendapat. Apakah ada dosa selain dosa syirik yang akan membuat kekal pelakunya di neraka jahanam? Apakah ada dosa selain dosa syirik? Ternyata Allah berfirman, barang siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka ia akan kekal. Balasannya adalah kekal di dalam neraka jahanam. Yang membunuh secara sengaja satu jiwa orang beriman. Tidakkah mereka mendengar orang-orang yang tauran, orang-orang yang bentrok dan seterusnya? Tidakkah mereka mendengar ayat ini? Sampai Abdullah bin Abbas berkata, beliau berpendapat, iya ada amalan yang membuat seorang kekal di neraka jahanam selain syirik. Apa itu? Membunuh orang beriman secara sengaja. Walaupun pendapat para ulama lainnya mengatakan enggak. Yang hanya mengekalkan seseorang di neraka jahanam adalah dosa syirik saja. Jika ia wafat dalam keadaan syirik, belum bertaubat kepada Allah, maka itulah yang akan kekal dalam neraka jahanam. Adapun orang ini enggak. Ayat itu hanya menunjukkan tentang beratnya balasan dari dosa membunuh jiwa yang beriman. Dan termasuk membunuh orang beriman adalah membunuh karakternya. Membunuh karakter. Apa Bu yang dimaksud dengan membunuh karakter? Ada yang tahu? Membunuh karakter itu? Nama baiknya. Membunuh karakter itu nama baiknya. Makanya tentang hadisatul ifki. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ibunda kita dituduh berzina. Itu Allah Subhanahu wa taala belum pernah menegur dengan sekeras tegurannya itu kecuali di peristiwa ini. Salah satu peristiwa di mana Allah memberikan teguran yang sangat keras. Salah satunya di peristiwa saat adanya orang-orang yang menuduh atau merusak nama baik seorang. Itu pun termasuk pembunuhan karakter. Nah, Salim ingat dengan ayat itu. Nah, sebagaimana dia bisa melakukan perintah Hajjaj bin Yusuf tadi untuk membunuh orang yang dia tidak tahu salahnya apa. Tapi apa yang terjadi pada Salim? Salim pun langsung berkata kepada Hajjaj, ya, kemarikan kepadaku pedangmu. Akhirnya diberikan pedang itu kepada Salim. Abdullah bin Umar, ayahnya, hanya bisa melihat anaknya seperti itu. Tapi kata Hajjaj, eksekusi orang ini di luar, agar orang lain melihatnya. Akhirnya dibawalah orang itu keluar, dipeganglah pedang itu. Kemudian apa yang terjadi? Saat sudah sampai di luar, dibukalah tutup kepalanya itu. Kemudian Salim berkata kepada pemuda itu, as-salaita subha? Apakah engkau salat subuh hari ini? Apakah engkau salat subuh hari ini? Kemudian pemuda itu berkata, iya, aku salat subuh hari ini. Kemudian kata Salim bin Abdullah bin Umar, pergilah yang jauh dan jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Akhirnya pergi. Kemudian saat Salim masuk dengan pedang itu, Hajjaj bertanya kepada Salim, ya Salim, aqataltahu? Apakah engkau telah membunuhnya, wahai Salim? Kenapa aku melihat pedang itu tidak ada darahnya? Mencekam. Karena bisa saja Salim yang justru malah dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf saat itu. Tapi lihat apa jawaban Salim kepada Hajjaj. Poinnya di sini, Bu. Salim berkata kepada Hajjaj, ya Hajjaj, aku tidak membunuhnya. Justru aku melepaskannya dan membiarkannya pergi jauh dan tidak perlu lagi datang ke tempat ini. Hajjaj marah. Kenapa engkau lakukan ini? Kemudian Salim berkata, ya Hajjaj, aku lakukan itu karena aku mendengar
ayahku ini berkata bahwa ia telah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka sungguh ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Salim berkata kepada Hajjaj, ya Hajjaj, maka tidak mungkin bagiku untuk membunuh seorang yang sedang berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia telah sholat subuh hari ini. Apa kata Hajjaj? Hajjaj yang tadinya ingin marah mendengar hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, Hajjaj berkata, Sodaqta ya Salim, kau telah benar wahai Salim. Pergilah. Hajjaj yang tadinya ingin marah, tapi saat dibacakan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, seketika ia bisa tenang dan bahkan langsung merubah karakter buruk yang akan ia lakukan itu, ia rubah seketika saat ia mendengar hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisihi perbuatannya, karakternya, sifatnya dan seterusnya. Itulah yang ternyata membuat nama Hajjaj pun masih harum gitu. Karena salah satu akhlaknya yang inilah yang sangat mulia. Walaupun tidak ada orang yang sempurna gitu ya. Kita masuk pada pembahasan bedah kitab Kuni zaujatan najihatan. Jadilah engkau istri yang berhasil. Yang ditulis oleh Dr. Najla. Dr. Najla binti As-Sayyid Nayil. Taib. Di dalam mukadimahnya, kita mungkin akan membahas pertama mukadimah, kemudian arti bahagia, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita memang membahas dari awal ya, dari awal kitab ini. Pertama, beliau mengatakan dalam mukadimahnya bahwa baiknya keluarga itu, solehnya keluarga itu akan berdampak kepada baiknya dan solehnya masyarakat. Itu yang sudah kita pelajari kan gitu. Inspirasi dari mana, Bu? Dari surat Al-Furqan. Saat Allah sedang menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, Ibadur Rahman. Salah satunya adalah ia yang senantiasa berdoa dengan doa ini. Jadi saat Allah sedang menyebutkan karakter hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu, salah satunya adalah mereka yang senantiasa memanjatkan doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan, keturunan-keturunan yang qurrata a'yun. Dan qurrata a'yun itu apa artinya, Bu? Ada yang masih ingat kajiannya? Menyejukkan pandangan mata. Itu secara umumnya gitu. Dan qurrah pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf, qurrah itu adalah bola. Tapi pakai qaf, qurrah. Ternyata itu adalah air mata. Gitu. Jadi dalam doa itu kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita atau anak-anak kita adalah orang yang senantiasa membuat kita atau sering membuat kita menangis. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa air mata itu ada dua. Air mata yang bisa membuat mata bengkak dan air mata yang tidak membuat mata bengkak. Adapun air mata yang membuat mata merah dan bengkak itu adalah air mata sakit hati. Air mata dia karena terzolimi. Air mata karena kepedihannya, kesedihannya. Tapi air mata yang tidak membuat mata kita merah, bengkak dan seterusnya, itu adalah air mata terharu. Dan yang dimaksud dengan qurratu a'yun adalah air mata haru dari keterharuan kita. Artinya, kapan sih kita ini, Bu, menangis terharu saat melihat anak-anak itu atau pasangan itu? Saat seperti apa? Tentu saat mereka bisa menjaga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala.
menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya, menjaga lisannya, menjaga perilakunya dan seterusnya. Kan gitu. Singkat cerita, dari ayat ini kita mendapati satu rumus. Rumus yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kemenangan untuk kaum muslimin. Rumusnya apa itu? Dimulai dari pasangan suami istri, keluarga. Kemudian setelahnya ada anak-anak, kemudian setelahnya ada masyarakat, kemudian setelahnya ada pemimpin. Ini urutan. Urutan itu adalah tidak akan mungkin hadir pemimpin yang baik sampai akhirnya masyarakatnya baik terlebih dahulu. Dan tidak akan mungkin masyarakat itu baik sampai akhirnya anak-anak itu baik terlebih dahulu. Dan tidak akan mungkin anak-anak itu baik sampai akhirnya ayah dan ibunya baik terlebih dahulu. Sehingga itulah yang diucapkan juga oleh Dr. Najla ini, bahwa kesolehan rumah itu bisa berdampak kepada kesolehan masyarakat. Kalau sekarang kita lihat bahwa masyarakat hari ini sudah seperti apa keadaannya, maka itu menunjukkan keadaan setiap rumah keluarga muslim itu sendiri. Artinya keadaan umumnya rumah-rumah kaum muslimin itu serusak apa yang terlihat di masyarakat. Tapi ketika masyarakat itu sudah mulai baik, maka itulah keadaan sebagian besar rumah tangga muslim itu sendiri. Nah, lantas dari situ kita mendapatkan satu kaidah. Kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, maka kita mulai dengan bagaimana rumah-rumah itu juga bisa terperbaiki terlebih dahulu. Ayah dan ibu. Nah, beliau menegaskan dalam mukadimahnya, menegaskan pentingnya ini. Pentingnya suami dan istri. Karena dialah menjadi bibit munculnya peradaban Islam ini. Sehingga beliau menulis buku ini kaum Hawa saja. Kaum Hawa saja. Belum dia tidak tulis untuk suami. Artinya beliau sedang berijtihad untuk menghadirkan sosok istri yang bahagia, yang bisa menghadirkan pendidikan yang baik untuk peradaban Islam. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam mukadimahnya ini surat Ar-Rum ayat 21 yang biasa disampaikan gitu ya, bahwa termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah jadikan manusia itu berpasangan. Manusia berpasangan, hewan pun berpasangan, segala sesuatu itu berpasangan gitu. Nah, tugasnya adalah agar supaya kaum Adam itu mendapatkan ketenangannya pada kaum Hawanya. Salah satu tafsirannya adalah saat Adam alaihissalam merasa sendiri dan merasa butuh ada orang yang mendengar cerita-ceritanya. Merasa butuh ada orang yang bisa mendengar segala keluh kesahnya. Itu Adam alaihissalam. Sampai akhirnya beliau tertidur. Saat beliau tertidur itu Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Sehingga itulah menjadi salah satu sebab hadirnya Hawa untuk Adam. Artinya, maka selayaknya suami pun diminta untuk mendengarkan curhatan keluh kesah istri, maka istri pun demikian. Dia pun harus mendengar segala keluh kesah suami. PR-nya para ibu adalah membuat para suami itu mau berbicara, menyampaikan keluh kesah kehidupannya. Itu diambil dari mana, Bu? Ada namanya Profesor Zaid. Profesor Zaid yang menulis tentang fikih sirah Nabi SAW. Beliau mengomentari tentang peristiwa awal turunnya wahyu, awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul kan pulang ya, Bu. Rasul pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibunda Khadijah tidak berbicara apapun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sudah tenang seperti itu, Rasul berbicara. Sungguhnya telah datang kepadaku ini kisah seperti itu. Kemudian akhirnya Ibunda Khadijah menyampaikan kalimat penguatan. Di situ, Bu, Profesor Zaid itu berkata bahwa suami berbicaralah gitu. Seperti berbicaranya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Khadijah. Dan ternyata salah satu faidahnya apa, Bu? Agar suami itu tidak mudah marah. Agar suami di rumah itu tidak mudah marah, maka para istri itu sengajalah meminta kepada suami untuk cerita di kantornya tadi seperti apa. Dengan sahabat-sahabatnya tadi di luar seperti apa. Adakah keluh kesah yang ingin disampaikan? Kemudian setelah itu terjadi, maka sang istri menghadirkan kalimat-kalimat penguatannya. Itu menjadi salah satu langkah yang bisa menghadirkan keberhasilan dan kebahagiaan dari istri itu sendiri dan suami itu sendiri dalam rumah tangganya. Nah, kemudian setelahnya beliau juga menegaskan tentang tujuan pasangan. Tujuan pasangan itu libas. Dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini kan gitu. Bahwa kami ciptakan kalian berpasang-pasangan sebagai pakaian. Satu sama di antara kalian adalah sebagai pakaian. Kemudian apa yang dimaksud dengan pakaian itu? Pertama, pakaian itu menutup aib, kan gitu ya. Kemudian pakaian itu adalah menutup kekurangan. Jadi penulis mulai membahas secara umum mungkin. Secara umum tentang tujuan hadirnya pasangan itu untuk apa. Gitu. Ternyata masing-masing di antara mereka menjadi pakaian untuk sesamanya. Menutup aibnya. Menutup aibnya itu tidak mudah bagi suami atau istri menyampaikan kekurangan pasangannya kepada orang lain. Gitu. Jangan sampai mudah bagi kita untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan pasangan kita kepada orang lain. Gitu. Kemudian beliau juga menekankan tentang tema tujuan hadirnya mereka semua di muka bumi ini. Yang pertama adalah hendaknya para istri tidak lupa. Beliau mengatakan bahwa tujuan hadirnya ia di muka bumi ini atau bahkan saat sudah dalam rumah tangganya, tujuannya adalah di rumah tangga itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus dipahami dari awal untuk para istri, karena memang bukunya ini, mohon maaf, bukunya ini memang ditujukan oleh beliau khusus untuk para istri. Walaupun kita ambil juga kesimpulannya bahwa ini pun untuk para suami juga gitu. Ya pertama kali mereka harus pahami bahwa berumah tangga itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah syariat Allah. Jadi layaknya kita melakukan syariat sholat, kita pun melakukan syariat rumah tangga. Maka artinya apa? Saat sholat itu kan kita mencari apa rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatal sholat apa. Apa saja sih hal-hal yang membuat sholat kita batal? Apa saja sih hal-hal yang membuat sholat kita menjadi sempurna? Maka itu pun harus kita cari di rumah tangga. Jadi itu yang harus kita pahami bahwa saat kita ingin masuk ke bahtera rumah tangga itu, ketahuilah bahwasanya saat itu juga kita sedang beribadah kepada Allah seperti kita beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipahami. Sehingga kalau itu sudah diyakini oleh kita, otomatis kita akan mencari hal-hal apa saja yang bisa membuat sempurna ibadah ini dan hal-hal apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala-pahala dari ibadah ini. Nah, kemudian setelahnya beliau juga menegaskan bahwa masing-masing dari setiap istri dan suami ia harus benar-benar memahami apa sih kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan kepada pasangannya itu. Itu yang harus dipahami. Ini kan temanya adalah jadilah Anda
istri yang berhasil. Begitu juga ini untuk jadilah Anda suami yang berhasil. Ada materi yang khusus untuk istri, ada materi khusus untuk suami. Nah, salah satu jalannya adalah hendak yang kedua tadi atau setelah beberapa poin itu, hendaknya setelah itu setiap kita ini mengetahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi kewajiban-kewajiban kita saat sudah berumah tangga. Itu harus diketahui terlebih dahulu. Agar akhirnya kita menghadirkan, bisa mendapatkan bahagia dalam bahtera rumah tangga itu. Sebelum akhirnya kita masuk ke sana, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada pasangan kita. Dan apa sih hak-hak kita yang boleh kita terima dari pasangan kita itu. Nah, beliau menekankan akan hal ini di dalam kitab Muqaddimahnya. Kemudian berikutnya, beliau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada tujuan yang dituju oleh pasangan suami dan istri di rumah tangga itu. Tidak ada tujuan yang dituju oleh setiap pasangan suami istri yang beriman kecuali hanyalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tempat tinggal yang baik di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin menekankan bahwa siapa saja yang ingin masuk ke rumah tangga itu, janganlah ada tujuan lain dari dua tujuan ini. Karena kalau sudah mulai ada tujuan-tujuan lain yang mengalahkan dua tujuan ini, maka mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangganya itu. Jadi beliau ingin menebalkan hal ini juga di muqaddimahnya. Bahwa tujuan yang dicari oleh setiap pasangan suami istri di bahtera rumah tangganya hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembali yang nyaman, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu. Ketika ada tujuan-tujuan lain yang bahkan bisa mengalahkan dua tujuan ini, maka sejak saat itulah akan mulai hadir lawan kata dari kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Akan mulai itu bermunculan. Kalau yang dicari bukan ridho Allah, akan mulai bermunculan masalah-masalah dan seterusnya. Tapi kalau yang kita cari dari awal adalah ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala, maka saat terjadi suatu kenikmatan, kita akan bersyukur. Dan saat ketika terjadi musibah dan ujian, hal itu akan membuat kita lebih bisa bersabar. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembali yang indah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian beliau mengatakan lagi, musuh-musuh manusia, musuh-musuh Islam dari kalangan jin dan manusia pun tidak pernah berhenti berusaha menghancurkan keluarga muslim. Musuh Islam dari kalangan manusia dan musuh Islam dari kalangan jin itu salah satu visi besarnya sama, Bu. Bagaimana bisa menghancurkan keluarga muslim. Contoh, beliau menyebutkan salah satu yang dituju oleh musuh-musuh Islam kepada negeri-negeri Islam adalah bagaimana keluarga muslim itu berantakan. Bagaimana keluarga muslim itu berantakan. Dan yang mereka lakukan untuk berhasil dalam menghancurkan keluarga muslim ini adalah membuat rusak nilai akhlak karakter generasinya. Itu. Musuh Islam meyakini, kata penulis, musuh Islam meyakini bahwa satu hal yang bisa merusak keluarga muslim adalah dengan merusak akhlak, karakter, nilai etika generasi mereka itu sendiri. Jadi artinya musuh Islam dari kalangan manusia pun memiliki usaha yang terus mereka gali dan mereka perbaharui, yaitu untuk bagaimana keluarga muslim itu bisa berantakan. Saya salah satu contohnya,
mengeluarkan wanita muslimah dari rumahnya. Bahkan sekarang sudah disistemkan. Di satu lembaga itu setidaknya harus sudah ada 30% dari kaum hawanya. Sudah menjadi satu peraturan. Entah di mana peraturan itu, bahwa di setiap lembaga pekerjaan manapun, itu paling tidak harus sudah memiliki 30% pekerja dari kaum hawa. Sudah mulai sampai seperti itu. Harus. Tidak boleh ada satu lembaga pekerjaan yang tidak mencapai jumlah wanitanya itu tidak mencapai 30%. Itu sudah mulai disistemkan. Temanya apa? Karena mereka ingin merusak kaum muslimin, yaitu dengan mengeluarkan kaum wanitanya, kemudian membersamai semua laki-laki di semua temanya. Gitu. Begitu juga dengan dari bangsa musuh Islam, dari bangsa jin. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa iblis itu membuat singgasananya di atas lautan. Membuat singgasananya di atas lautan. Karena karena dia ingin menyaingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas air, di bawah surga Firdaus. Singkat cerita, jika ada jin dari kalangan syaitan yang datang kepada iblis, menyampaikan karyanya. Misalkan, saya berhasil orang ini tidak sholat, saya berhasil orang itu tidak melakukan ini, saya berhasil menjauhkan dia dari Al-Quran. Kata iblis, itu hal yang biasa saja. Tapi saat ada yang datang kepada iblis, mengatakan, aku telah berhasil memisahkan suami istri. Kemudian iblis berkata, sungguh itu perbuatan yang sangat indah. Kata iblis. Kemudian akhirnya orang itu didudukan di samping kanannya iblis dan diberikan mahkota penghargaan dari iblis. Jadi penulis di sini mengatakan bahwa musuh Islam dari kalangan jin dan manusia sepakat bidikannya satu, rumah tangga muslim. Nah, oleh karenanya beliau menekankan bahwa inilah yang menjadi sebab penulisan buku ini, mukadimah beliau. Agar keluarga muslim itu mulai terperbaiki. Sehingga akhirnya kitab ini pun hadir. Kemudian di ujung mukadimahnya beliau berkata bahwa jalan kita ayyuhal muslimah, jalan kita wahai muslimah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah masyhur. Idza shallat khamsaha, itu ya. Jika maksudnya wanita telah salat 5 waktunya dan puasa di bulan puasa Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya, kemudian ia bisa menjaga kehormatannya, kesuciannya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi beliau mengatakan, inilah jalan kita, wahai muslimah. Nah, sehingga akhirnya dalam tema ini beliau akan merincikan hal-hal yang tadi kita sebutkan dari awal sebelum pernikahan itu terjadi apa, setelah pernikahan itu terjadi apa, kemudian tugas-tugasnya, peran-perannya itu seperti apa dan seterusnya. Dan beliau di ujung mukadimahnya juga mengingatkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seorang ibu dia menjadi yang mengurusi rumah suaminya, maka kelak ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ia pimpin itu. Dan maksud dari bahwasanya istri itu yang bertanggung jawab di rumah suaminya, bertanggung jawab apa? Menjaga harta suami, mendidik anak-anak suami, menjaga harta yang ada di dalam rumah suaminya, gitu. Menjaga nama baik suaminya, kemudian memberikan makanan kepada anak-anak suaminya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan dan istri pun bertanggung jawab di rumah suaminya dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, gitu. Nah, kemudian setelahnya masuk ke bab yang pertama,
Masuk bab yang pertama adalah itu tentang langkah-langkah khutwatika qabla zawaj. Khutwatika lis-sa'adah qabla zawaj. Langkah-langkahmu wahai wanita muslimah untuk mendapatkan kebahagiaan sebelum menikah. Jadi ini langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh wanita muslimah agar ia mendapatkan kebahagiaannya di rumah tangganya dengan pasangan hidupnya. Langkah-langkah sebelum pernikahan. Gitu. Langkah-langkah yang bisa memberikan kebahagiaan sebelum pernikahan itu terjadi. Yang pertama, tahdidul ahdaf. Tentukan tujuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilihlah pasangan hidupmu yang sesuai dengan tujuan hidupmu itu. Maka nanti setelahnya itu poin-poin yang menjawab atau yang mendetailkan dua hal ini. Gitu. Jadi yang pertama, dia harus menentukan tujuan dia itu apa dari rumah tangga itu sebelum akhirnya dia masuk rumah tangga. Tujuannya apa? Kemudian yang kedua, pilihlah pasangan hidup yang sesuai dengan tujuan yang ingin engkau capai di rumah tangga itu. Itu dua garis besarnya yang harus dilakukan sebelum pernikahan itu dimulai. Dan mungkin kita akan cukupkan di pembahasan yang ini saja. Yang pertama, pembahasan tentang tujuanmu dari pernikahanmu. Yang pertama adalah merealisasikan fitrah Allah yang Allah ciptakan untuk manusia. Ini dalam rangka merealisasikan, mengamalkan fitrah Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Fitrah itu artinya apa sih, Bu? Fitrah itu kesucian, keutamaan, keindahan, itu yang dimaksud kebersihan, itu fitrah. Dan salah satu fitrah Allah yang Allah ciptakan untuk manusia adalah berpasangan gitu. Jadi tujuan pernikahan kita yang pertama adalah dalam rangka merealisasikan fitrah. Ya Allah mengamalkan ajaranmu. Gitu maksudnya. Namanya manusia itu harus berpasangan. Di tema ini, Bu, ada kisah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat, atau ada seseorang yang ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya, subhanallah, namanya Kursuf, bukan Kursuf. Tunggu sebentar. Ada seorang sahabat yang ditanya oleh Rasul, ya Ukal. Ya Ukal, kalau tidak salah ya Ukal. Coba sebentar. Sebentar. Ada namanya seorang yang namanya Ukal, kalau tidak salah, saya lupa saya mencatat di mana. Seketika itu Rasul bertemu dengan salah seorang namanya Ukal. Kemudian Rasul bertanya kepada Ukal, "Ya Ukal, bukankah engkau orang yang sehat?" Kata Ukaz, "Ya, saya orang sehat." "Bukankah engkau orang yang memiliki kecukupan harta?" "Ya, saya juga memiliki kecukupan harta." Gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Lantas kenapa engkau tidak menikah gitu, wahai Ukaz?" Ukaz mengatakan, "Aku tidak mau." Jadi Ukaz itu, dia tidak mau menikah. Artinya dia menolak pernikahan gitu. Maksudnya dia menolak pernikahan. Padahal dia sehat, kemudian dia punya harta, dan memiliki kemampuan untuk menikah. Saat Rasul perintahkan, maka menikahlah wahai Ukaz. Tapi Ukaz justru malah mengatakan, tidak mau. Tidak mau. Akhirnya dia mengingkari pernikahan, padahal Allah sudah memberikan kemampuan yang benar-benar gitu pada Ukaz. Akhirnya kalimat Rasul SAW, "Kalau begitu, izan anta min ikhwani syayatin ya Ukaz."
Kalau begitu engkau termasuk saudara-saudaranya syaitan, wahai Uqas. Engkau telah diberikan kemampuan, kemudian harta, kemudian kesehatan, ini semua dan seterusnya, tapi engkau malah menolak pernikahan. Berbeda dengan orang yang mau, tapi belum memiliki kesanggupan ini dan itu. Gitu ya. Nah, itu Rasulullah SAW mengatakan demikian kepada Uqas dan menyebutkan kisah Kursuf. Salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dari Bani Israel yang memiliki ibadah ratusan tahun dan pahalanya itu terhapus karena perzinahan. Dia lebih memilih untuk tidak tidak menikah, padahal dia memiliki kecukupan, sampai akhirnya dia jatuh ke dalam waswas syaitan. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, tujuan pernikahan adalah menjaga dirimu dari syahwatmu yang haram. Dari syahwat-syahwat yang haram. Gitu. Kemudian berikutnya, tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga muslim yang ia kelak akan menjadi tempat tinggalmu. Gitu. Itu tujuan dari pernikahan. Kelak ia akan menjadi tempat tinggalmu nanti. Kemudian itu akan menjadi tempat ketenanganmu dan itu menjadi tempat kenyamananmu. Gitu. Kemudian berikutnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menegaskan, maka jangan salah niat saat ingin mulai membangun bahtera rumah tangga. Yang kedua, Bu, tentang memilih pasangan hidup. Yang pertama beliau tulis, apa sih yang dimaksud dengan pasangan hidup itu? Jadi itu tadi tujuannya. Tujuan dari, tentukan tujuan dari pernikahan. Yang berikutnya, memilih pasangan hidup. Apa sih arti pasangan hidup? Artinya adalah al-murafiq. Al-murafiq itu yang menemani. Jadi arti pasangan hidup adalah dia yang menemani. Al-musahibah. Dan dia yang membersamai atau yang bersahabat dengannya. Kemudian al-muqasim. Dia yang saling berbagi makanan, minuman, saling berbagi sikap kasih sayang, saling berbagi kelembutan, saling berbagi tugas-tugas gitu. Ini semua bukan sehari setahun tapi untuk sepanjang hidup. Nah, itulah arti pasangan. Dia yang menemani, dia yang membersamai, dia yang bersahabat gitu. Kemudian dia yang bisa berbagi kasih sayang, kelembutan, makan, minum, tugas dan seterusnya. Bagaimana cara wanita muslimah memilih pasangannya untuk akhirnya mendapatkan bahagia dalam rumah tangganya? Pertama, ia memilih yang solih. Ia memilih yang solih. Berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah datang kepada kalian, orang yang soleh itu apa sih? Jika telah datang kepada kalian, orang yang agamanya kalian redoi, akhlaknya kalian redoi, maka nikahkanlah putrimu dengannya. Jika tidak, maka mungkin akan terjadi kerusakan yang sangat besar dan fitnah ujian yang sangat berat gitu. Nah, sehingga definisi orang soleh itu adalah agama dan akhlaknya itu kalian redoi. Kita meredoi agama dan akhlak. Kurang jelas misalnya. Tolong jelaskan lagi bagaimana bisa menyebutkan indikator agama dan akhlaknya itu baik. Misalnya disebutkan di sini, para ulama mengatakan dia adil. Dia orang yang istiqomah. Syarah dari para ulama. Dia adil orangnya. Terkenal dengan keadilannya. Terkenal dengan keistiqomahannya. Terkenal dengan cinta kebenarannya. Itu yang dimaksud dengan agamanya baik dan akhlaknya baik. Gitu. Keadilannya, istiqomahnya di atas amal soleh. Gitu. Kemudian dia mencintai kebenaran. Gak mudah kong kaling kong lah gitu bahasanya. Dia mencintai kebenaran. Dia mencintai yang benar, dia mencintai yang kebenaran. Kemudian suka membantu orang.
Atau bisa juga ditafsirkan dengan 5 hal yang Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasilur rahim. Kau selalu menyambung silaturahim keluargamu. Silaturahim. Wa taksibul ma'dum. Kau selalu mendatangkan sesuatu yang tidak ada. Maksudnya ada orang yang tidak memiliki ini kebutuhannya tidak ada, beliau bantu kebutuhan orang lain. Wa tahmilul kalla. Engkau juga selalu memikul yang beban. Maksudnya beban orang lain kadang beliau ikut membantunya, ikut merasakan bebannya, kemudian ikut menyelesaikan beban itu. Wa tuqrid dhaif. Kemudian engkau sangat baik dalam menyambut tamu. Gitu. Wa tu'inu nawaibil haq. Dan kau senantiasa membela yang benar. Itu bisa menjadi tafsiran, Bu, tentang agama dan akhlak yang baik. Itu menjadi salah satu tafsirannya. Silaturahim. Atau bisa jadi nanti suatu saat kita lihat mereka yang datang ke ibu kelak di masa depan nanti. Dilihat anak ini bagaimana silaturahimnya kepada keluarga-keluarganya. Apakah enggak mau silaturahim kepada keluarga-keluarganya? Maka ini menunjukkan akhlak dan agama seseorang. Bagaimana jika bertamu misalnya? Ibu misalkan bertamu nih. Karena mau dilamar sama laki-laki itu, putri ibu misalnya. Ibu bertamu dulu. Seperti apa mereka menjamu tamunya? Ucapannya seperti apa? Hidangan yang dihidangkan seperti apa? Bukan tentang mewah atau tidaknya. Tentang sopan santunnya gitu. Apakah membiarkan tamu kelaparan terlebih dahulu baru dihidangkan gitu ya? Adab-adab makannya seperti apa? Apakah dia makannya lebih seperti misalnya seperti itu. Kemudian apalagi misalnya itu bisa ditafsirkan, Bu, tentang nih laki-laki ini agamanya baik, itu tafsirannya seperti ini semua. Ada juga yang terakhir Hasan Al-Basri, juga tentang amanah, Bu, tentang amanah, kesolehan, akhlak itu. Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang wali dari seorang wanita. Berkata kepada Imam Hasan, "Ya Imam, telah datang kepadaku orang-orang yang ingin meminang putriku. Siapakah yang harus aku pilih dari mereka-mereka semua ini?" Kata Hasan Al-Basri, "Pilihlah, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa." Terus bertakwa itu seperti apa? Akhirnya Hasan Al-Basri berkata, laki-laki yang bertakwa itu adalah jika nanti ia menikah, ia mencintai putri Anda itu. Kalau dia mencintai putri Anda, maka putri Anda akan dimuliakan. Tapi jika ia benci kepada putri Anda, marah kepada putri Anda, dia tidak akan menzaliminya. Itu karakter laki-laki yang soleh itu. Nikahkanlah putri kalian itu dengan laki-laki yang soleh. Dan itu tafsirannya. Jika laki-laki itu mencintai wanita ini, maka laki-laki itu akan memuliakannya. Tapi saat laki-laki itu mulai marah, atau mulai benci, atau mulai terganggu gitu kan, maka laki-laki itu tidak akan menzoliminya. Tidak akan menzoliminya. Dan potret itu sangat banyak sekali dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Saat Siti Hafsah marah kepada Rasul, Rasul justru malah membisikkan, "Ya Hafsah," dengan cara dibisikkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus membalas marahnya Hafsah. Jadi artinya jika laki-laki itu marah kepada wanita, maka dia tidak akan menzoliminya. Itulah karakter laki-laki yang saleh. Kemudian yang berikutnya, memilih yang apa? Yang sekufu. Pembahasannya tema tentang at-takafu atau sekufu. Maksudnya apa? Sekufu tentang pemahamannya, keilmuannya, dan strata atau kedudukannya di masyarakat. Sebenarnya, Bu, itu hanya sebagian saja dari pendapat para ulama. Adapun jumhur ulama mencukupkan bahwa yang harus sekufu itu adalah satu saja, yaitu agamanya. Tema kita menikah harus dengan orang yang sekufu. Maksudnya sekufu itu yang apa ya, Bu, ya bahasanya? Yang setara itu, yang jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan setara itu adalah yang tidak boleh sama sekali
Bukan tidak boleh ya Bu ya. Maksudnya yang sangat ditekankan gitu. Yang setara itu adalah setara di agamanya. Yang sangat ditekankan. Adapun strata sosial, kedudukan di masyarakat itu tidak sama sekali tidak akan bermasalah ketika memang yang sudah setaranya itu adalah agamanya. Agama istri disetarakan dengan agama suaminya gitu. Setara. Paling tidak setara deh. Kalau bisa dapat yang lebih afdal agamanya, maka pilihlah dia gitu. Itu adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Tes 1, 2, 3. Baik. Jazakumullah khair. Nah, jadi yang dimaksud dengan sekufu itu yang ditekankan adalah agamanya. Hendaknya wanita muslimah nanti saat ingin memilih suaminya yang sekiranya agamanya itu sama dengannya. Atau yang lebih afdol darinya agamanya gitu. Itu yang paling diutamakan. Adapun beda stratanya, kedudukannya dan seterusnya, itu tidak menjadi masalah. Seperti misalnya kisahnya Ibunda Khadijah dengan radhiyallahu taala anha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat itu Rasul bukan termasuk keluarga yang memiliki harta banyak, sedangkan Ibunda Khadijah adalah keluarga yang miliarder. Tapi saat Ibunda Khadijah memilih orang yang strata agamanya lebih afdal daripadanya, akhirnya itu yang menjadi kebahagiaan, salah satu kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Tapi bukan berarti kita menyepelekan tentang sekufu di tema lainnya. Karena ada peristiwanya Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahsh. Di mana kalau bicara tentang keimanan, bicara tentang agama, mereka semua sahabat Rasul. Mereka semua sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Tapi saat istri itu lebih tinggi strata sosialnya daripada suami, itulah yang justru banyak membuat masalah gitu. Banyak membuat masalah, kecuali seperti Ibunda Khadijah yang mau bisa menundukkan dirinya di hadapan suaminya gitu. Kemudian poin yang ketiga tentang tema mahar. Permudahlah mahar, kata penulis ini. Untuk mendapatkan bahagia, hendaknya kalian mempermudah mahar. Permudah mahar. Dan pernah kita sampaikan kemarin bahwa wanita yang paling besar berkahnya adalah ia yang paling mudah maharnya. Ini mohon maaf ya Bu, kita selesaikan satu bab tidak banyak insyaallah. Tidak, sisanya tidak banyak. Yang paling mudah maharnya. Itu yang akan paling banyak berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian kalau ingin kita lihat berapa sih memang mahar Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Disebutkan bahwa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya adalah 400 dirham. Dirham itu apa Bu? Perak ya Bu ya? 400 dirham. Maharnya Rasul kepada istri-istrinya adalah 400 dirham. Perak gitu, 400 dirham. Kecuali Ummu Habibah. Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan saat menikah dengan Rasul, Rasul memberi 400 dinar emas. Beda jauh karena yang memberikannya adalah Raja Najasyi sebagai maharnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam maharnya itu
tidak pernah lebih di 400 dirham seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memberikan mahar kepada istri-istri Rasul itu 500 dirham atau kadang 400 atau 500 dirham. Adapun putri-putri Rasul itu 400 dirham maharnya, tidak pernah lebih dari itu. Kalau mau kita lihat 1 dirham perak itu berapa gram perak? Di sini disebutkan 2,9 gram. 2,9 gram. 1 perak itu 17.000. Tadi saya lihat 1 perak itu 17.000. Atau hitung saja 1 dirham itu 3 gram perak. Kalau 1 peraknya saja 17.000, maka 400 dirham itu berapa, Bu? Coba ada yang bisa. Berarti kan 400 dirham kali 3. Totalnya 1.200. Tinggal dikalikan. 17.000 dikali 1.200. Sok mangga coba dihitung. Berapa? 17.000 dikali 1.200. 20 juta. 20 juta. Jadi itu mahar 1 dirham. Tadi saya cara ngitungnya, saya lihat 1 dirham. Dirham itu kan perak. 1 dirham itu sama dengan 2,95 gram perak. Dan harga 1 gram perak itu 17.000. Maka kalau ditotalkan adalah 20 juta. Dan 20 juta jangan disebut itu maharnya saja belum dengan resepsi. Itu sudah segalanya bisa jadi di zaman Rasulullah SAW itu. 400 untuk semuanya. 400 untuk semuanya. Dan lihat bagaimana kesederhanaan pernikahan Rasulullah SAW. Salah satunya misalnya satu-satunya istri Rasulullah SAW yang ada resepsinya adalah Zainab bintu Jahsh. Itu menjadi sebab turunnya surat Ayatul Hijab. Dan Rasul hanya menyembeli 1 ekor kambing dan perhiasannya tidak seperti yang ada di hari ini. Sewa tenda saja udah 13 juta, 15 juta. Belum lagi make up-nya itu adalah 5 juta, 7 juta. Sudah berapa itu aja. Belum nanti makanannya, undangan dan seterusnya. Nah jadi itu sedikit tentang mahar. Jadi kalau ingin bahagia di rumah tangga, yang ketiga, permudah maharnya. Kita cepat saja. Yang keempat, nazar. Yang diperintahkan untuk nazar bukan suami saja ketika ingin melihat calon istrinya. Enggak, tapi calon istrinya pun boleh melihat calon suaminya itu. Nazar. Dan ini menjadi syariat untuk dua belah pihak. Baik suami saat ingin meminang perempuan, atau saat perempuan saat ingin menerima lamaran suami. Dia harus melihat. Kata Rasulullah SAW, jika kalian ingin menikah, maka lihat terlebih dahulu. Kalau kalian mendapati hal yang bisa membuat kalian jatuh cinta kepadanya, maka terimalah gitu. Kata Rasulullah SAW. Nah misalnya kalau untuk laki-laki, dia hanya boleh melihat wajah. Kemudian tangan. Wajah, tangan. Itu jumhur ulama. Walaupun sebagai salah satu riwayat Imam Ahmad, kalaupun masih mau melihat, maka sebatas leher ke atas, atau dari betis ke bawah. Sebatas itu. Kemudian boleh melihatnya, tapi tidak boleh dengan syahwat. Boleh misalnya melihat CV, sekarang diartikan dengan seperti itu, boleh dia melihatnya, tapi tidak boleh dengan syahwatnya. Kemudian tidak boleh juga berkhalwat. Saat nazar itu tidak boleh berkhalwat. Berdua-duaan saja dalam ruangan. Atau di lapangan lepas, bukan di dalam ruangan, tapi dia berdua itu khalwat. Itu yang dimaksud dengan ikhtilat yang tidak diperbolehkan, khalwat. Jadi dalam satu ruangan, berduaan saja, laki-laki satu dengan perempuan satu. Itu khalwat. Kecuali dengan mahramnya. Mahramnya baik dari mahram si laki-laki ini, atau mahram dari wanita ini, atau dengan sahabat-sahabatnya. Itu diperbolehkan. Ada mahramnya seperti itu. Kemudian, setelah nazar harus dilihat. Agar kata Rasulullah SAW, maka lihatlah karena kalau kalian telah mendapati hal yang kalian senangi, itu bisa mengawetkan pernikahan kalian. Kata Rasulullah SAW. Poin berikutnya kita ringkas saja. Jangan lupa istikharah. Setelah lihat agamanya, setelah lihat akhlaknya, setelah
musyawarah kita ini dengan orang tua dan seterusnya, dengan teman-teman dan seterusnya untuk mengetahui bagaimana orang ini, maka berikutnya adalah istikharah. Doa istikharah harus dipelajari. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika orang ini baik untukku, agamaku, kehidupanku sampai akhir hayatku, maka takdirkanlah dia untukku dan berkahilah dia di kehidupanku. Tapi kalau ia tidak baik untukku, untuk duniaku, untuk agamaku tidak baik dan untuk akhir hayatku tidak baik, lupakan dia dariku dan lupakanlah aku darinya. Dan gantikanlah orang yang lebih baik untukku. Gitu. Itu salah satu isi doa istikharah. Yang keenam, sebelum terakhir, gunakan dengan baik masa-masa khitbah. Atau masa-masa lamaran atau masa-masa ta'aruf. Gunakan itu dengan baik. Dengan apa? Usahakan untuk mengenal dengan detail sifat dan karakter laki-laki itu yang datang kepada wanita muslim. Kemudian usahakan dengan benar untuk mengetahui apa yang disukai oleh laki-laki ini dan apa yang dibenci oleh laki-laki ini. Itu harus diketahui terlebih dahulu. Masa-masa ta'arufan, masa-masa ingin adanya lamaran dan seterusnya, itu maksimalkan untuk mengetahui hal ini semua. Kemudian maksimalkan hari-hari itu Anda ayyatuhal muslimah, karena ini buku untuk muslimah. Sekalipun pelajarannya untuk para suami. Maksimalkan di hari-hari itu untuk membaca dan mempelajari kewajiban-kewajiban istri itu apa. Kewajiban-kewajiban suami itu apa. Hak-hak istri apa, hak-hak suami itu apa. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi. Itu harus diketahui dengan detail. Kemudian mengetahui tentang cara mendidik anak. Kemudian beliau mengatakan rumah tangga itu tidak sederhana. Terakhir, berhati-hatilah, kata beliau. Masa ta'arufan dan masa khitbah ini bukan berarti telah menghalalkan segala sesuatu. Beliau menekankan jangan sampai ada khalwat, jangan sampai ada pelanggaran syariat dan seterusnya. Karena itu bisa menjadi awal keruntuhan rumah tangga yang baru akan kalian bangun sendiri. Jadi itu langkah-langkah yang ditulis oleh penulis, apa yang harus dilakukan oleh wanita muslimah agar ia mendapatkan kebahagiaannya sebelum akhirnya ia masuk ke dalam rumah tangga pernikahan gitu. Wallahu taala a'lam wa lam bishawab. Itu saja mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita buka beberapa waktu untuk ada pertanyaan jika ada. Ada yang mau didiskusikan? Adapun pembahasan berikutnya adalah khutwat, langkah-langkah setelah pernikahan itu seperti apa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Masya Allah, mumtaz. Pertanyaan sangat bagus bahwa dalam syariat Islam, salah satu yang bisa mempengaruhi karakter anak itu adalah karakter. Jadi karakter keluarganya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, nikahilah yang sekufu. Saya lupa hadisnya seperti apa. Intinya, nikahilah yang sekufu atau nikahilah yang baik. Karena setiap wanita itu akan melahirkan anak-anak yang mirip dengan keluarga-keluarganya. Yang mirip dengan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, itu akan nempel. Jadi artinya, dari hadis ini memberikan faidah kepada kita bahwa nasab atau hasab, nasab itu memiliki salah satu faktor atau memiliki persentase untuk mempengaruhi anak yang lahir dari rumah tangga itu. Jadi kalau pertanyaannya bisakah? Bisa jawabannya. Tapi apakah itu yang lebih mendominan? Tentu tidak juga gitu. Tentu tidak. Dengan adanya pendidikan dan seterusnya, ini bisa terselamatkan kalau misalnya seseorang menikah dengan keluarga yang buruk misalnya. Apakah artinya anak ini juga masa depannya akan buruk, karakternya akan buruk? Belum tentu juga. Masih ada pendidikan dari ayah ibunya yang bisa merubah karakternya yang buruk menjadi baik.
Tapi kalau pertanyaannya, bisakah memberikan dampak? Bisa jawabannya. Karena sabda Rasulullah SAW. Maka biasanya kita mengatakan, misalnya, anak ini mah kos wakna, misalnya gitu. Anak ini mah kos alokna atau mamangna. Banyak kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga dia menurun karakternya. Tapi bukan untuk ditakuti, bukan untuk dijauhi, bukan untuk akhirnya seperti apa gitu, enggak. Karena itu mungkin presentasinya tidak begitu besar. Yang besar adalah pendidikan ayah dan ibunya. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW, semua bayi yang lahir ke bumi itu di atas fitrah. Maksudnya di atas fitrah itu dia akan mengikuti syariat Islam. Hukum asalnya begitu. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menyimpang. Jadi kalimat Rasul, kedua orang tuanya. Bukan, maka keluarga orang tuanya lah yang membuatnya menyimpang. Bukan. Yang membuat menyimpang itu justru adalah ayah dan ibunya. Tapi apakah ini memberikan dampak? Iya dampak, tapi tidak besar. Tidak besar. Jadi mempengaruhi. Mempengaruhi. Dan kalau misalnya punya keturunan baik, maka itu bisa memudahkan kita mendidik dengan mudah anak-anak yang, oh ini karakternya kayak si kakek ini pejuang. Ya sudah kita didiklah dia di tema ini, akhirnya dia bisa melejit sangat luar biasa ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada yang temanya menyampaikan keburukan, ada temanya bahasanya apa ya, curhat. Ayo adik-adik kita mainnya di luar dulu ya. Ayo adik-adik mainnya di luar dulu, oke? Ada temanya kita bercerita memang untuk menyampaikan keburukan suami atau istri. Ada temanya kita menyampaikan keburukan yang sedang terjadi, tapi bukan untuk menjatuhkan harga diri pasangan kita. Kalau cerita itu niatnya untuk, ini pertanyaan bagus juga, untuk lebih mendetailkan, jadi kadang kan kita, apalagi ibu-ibu suka bercerita, tapi kadang suami juga suka bercerita gitu. Tapi kayaknya yang lebih banyak kalau lagi di kerumunan itu pasti yang lebih banyak berceritanya tentang tema pasangan, para ummahat gitu. Kalau suami kadang cuma senyum-senyum aja gitu. Nah, kalau itu disampaikan dalam rangka untuk menurunkan wibawanya, martabatnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau itu disampaikan untuk misalnya mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan pengalaman dari sahabatnya, untuk mendapatkan solusi dari sahabatnya, atau untuk ya mungkin enggak niat untuk menjatuhkan, tapi untuk ya untuk sekedar canda tawa misalnya gitu, bukan untuk menjatuhkan misalkan seperti itu, ya mungkin masih bisa dimaklumi. Yang tidak dimaklumi adalah saat kita cerita seperti itu dalam rangka untuk menjatuhkan suami kita sendiri atau istri kita sendiri gitu. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada unsur seperti itu, bukan untuk menjatuhkan dan seterusnya, maka tidak masalah. Tapi bukan berarti kita tidak hati-hati juga. Bukan berarti kita tidak memilih apa yang boleh kita sampaikan, apa yang boleh kita ceritakan dengan apa yang tidak boleh kita ceritakan. Itu pun jadi orang yang pandai menceritakan itu. Karena pengalaman yang terjadi ketika adik-adik mainnya di luar dulu yuk. Mainnya di luar dulu ya. Karena ada yang terjadi bahwa saat itu bercerita, kita memahaminya, aduh, kasihan banget ya suaminya nih, atau kasihan banget ya ini istrinya diceritakan seperti ini. Bagi kita mah, ini mah jangan diceritain, atau bagi kita kadang suka begitu kalau lagi ngedengar orang yang bercerita. Maka kalau itu, usahakan jauhkan.
Kalau ternyata hasilnya membuat kita ini malah, kecuali kalau dia datang curhat minta solusi. Maka keburukan yang disebutkan kita nggak akan bilang karunyanya itu keluarga gini karena kan dia datang ke kita minta solusi gitu. Taib, wallahu taala a'la wa alam shawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan berikutnya mungkin bisa menyusul melalui via WhatsApp. Kita cukupkan dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi. Rambutku 2 bulan setelah dicat tetap charge, tetap healthy, glowy, bouncy. This is